Duh, woi. HP-nya sama muni. HP-nya sama muni. Aku perlu uang nyanyi ya. Iya, ini kalau ini ada beberapa orang, bukan hanya satu tokoh ya yang menyampaikan. Memang dari sebelum dibukanya ini saya sudah pernah di weling dan begini aku pernah dikasih tahu bahwasanya nenggene yang jelas jangan dikotorin. Bahkan untuk bicara pun kita harus menjaga. Ini kalau ndonga sing api-api ngono lah. Oh, ngomong sing api-api ngoten mawon. Insyaallah oke ijabahe ngoten mawon. Selain terkenal dengan sebutan 1001 Goa, Kabupaten Pacitan juga terkenal dengan keindahan pantainya. Salah satu dari pantainya terletak di Desa Sidomulyo, Dusun Wawaran, Kabupaten Pacitan. Dikelilingi gunung dan bebatuan karang menjadikan pantai di Wawaran ini terlihat lebih eksotis. Berbicara tentang Dusun Wawaran, rasanya tak lengkap jika hanya berkunjung untuk menikmati keindahan pantainya. Di Dusun Wawaran terdapat sebuah petilasan yang sampai hari ini masih terjaga keberadaannya. Dengan ditemani warga setempat, saya menuju lokasi ini dengan berjalan kaki menyusuri rimbunnya rerumputan dan pepohonan. Meskipun jalan menuju tempat ini belum mendapatkan pemugaran apapun, tapi akses untuk menuju petilasan ini tidaklah sulit. Di tengah perjalanan, mata ini disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah. Tampak samudera yang terbentang begitu luas, seakan menambah kesan agar petilasan di Wawaran ini menjadi objek wisata yang layak untuk dikunjungi. Petilasan ini berada tepat di atas bukit karang, sehingga untuk menuju tempat tersebut kita harus menaiki tangga kayu yang dibuat oleh warga setempat. Di tempat ini juga terdapat bangunan yang terbuat dari bambu dan beratapkan ilalang. Bukan tanpa maksud, melainkan bangunan ini difungsikan untuk aktivitas keagamaan. Siapapun boleh datang untuk berkunjung, baik dari dalam kota ataupun dari luar daerah. Tentunya, karena tempat ini belum dibentuk kepengurusan secara formal, sebaiknya pengunjung yang ingin datang sekedar menikmati pemandangan indah di area ini meminta izin terlebih dahulu kepada tokoh setempat. Masyarakat di sini meyakini bahwa petilasan ini berasal dari seorang putri. Untuk tahun dan seberapa lama beliau tinggal di sini sampai sekarang masih menjadi misteri. Terdapat sebuah kendi dan bata merah yang membentuk persegi panjang. Di tempat inilah yang menjadi titik lokasi petilasan dari seorang putri
atau yang lebih dikenal dengan sebutan petilasan Eyang Putri. Saya tertarik untuk mengulik sejarah mengenai petilasan yang ada di tempat ini. Dengan dibantu warga setempat, akhirnya saya mendapatkan informasi mengenai asal-usul petilasan Eyang Putri ini. Beliau adalah Pak Sutris dan Pak Judi. Beliau menceritakan banyak hal tentang petilasan yang terdapat di Dusun Wawaran ini. Tanpa menunggu waktu lama, beliau langsung bercerita. Mas, boleh nanya dengan Mas siapa namanya? Nami kula Sutrisno. Oke. Alamat kula nggih asli Wawaran. Oh, asli Wawaran. Jadi ngeten Mas, datang saya ke sini untuk melihat petilasan nggih, yang dikabarkan bahwa di daerah Wawaran nggih, bener nggih? Daerah Wawaran ada sebuah petilasan. Ini tempatnya di atas laut Mas nggih? Nggih, pas niki ning bawah niki bahkan nek dalu niku kan boten ketinggal lautnya, cuma krungu gelombang ini kesane koyo ning dhuwur kapal ngono. Nggih. Bisa dibantu menjelaskan Mas, ini petilasan siapa gitu Mas? Tuki niku nggih. Niki ngeten, kula boten usah buka sing lebih dalam. Artinya sing di luar kemampuan kula niku mawon. Kula niku sing kula sampekne sing banyak yang menjadi saksi. Artinya saksi-saksi hidup yang bahkan mungkin sekarang niku masih ada yang pernah bertemu dengan sang putri, beliau sang putri itu. Itu lah banyak cerita. Cuma nek tahunnya antara 55 sampai 57-an niku mungkin enten sing cerita lain niku mungkin beda tahun niku boten apa-apa. Tapi nek kurang lebihnya ya tahun segitu. Niku memang pernah ada seorang putri itu yang singgah di sini. Seorang putri Mas? Seorang putri yang pernah singgah di sini. Tapi ngapunten niku napa termasuk nggih orang pertama napa kedua napa niku nek kula jelas mboten saged jelasen itu. Terus waktu terok masa di sini itu saya juga tidak tahu berapa, tidak sedetail itu saya menggalinya. Sampai berapa bulan saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas ke sini terus mungkin di sini itu ya berbaur juga dengan masyarakat, masyarakat baik, menerima dengan baik. Akhirnya dari sini pindah ke Worawari. Tapi dalam waktu di sini, masa di sini itu ya banyak cerita mungkin sing sampaikan, bahkan bertemu-temu dengan warga itu sering. Terus sifatnya nggih tulung, nggih nombong, nggih ngoten. Kali warga berbaur kali masyarakat sanjange nggih sae. Kalau untuk diketahui Mas, masalah petilasan ini apa dari Mas kecil sudah ada atau memang baru diketemukan gimana Mas? Oh nggih, kalau masalah tempat itu dari dulu saya bisa bicara, saya bisa jalan niku pun wonten namanya nggih. Nek dulu niku orang sekitar niku menamakan gone Sang Putri ngaten. Tapi kalau asma memang asmane sinten mboten ngoten. Mboten enten sing dari dulu. Cuma akhir-akhir kan memang ada yang memberi nama bahwasanya ini beliau. Cuma kan kalau mboten wani niku sing bener sing putih niku nggih. Itu bukan hak saya untuk menyampaikan. Kalau untuk kedatangannya beliau ke sini itu dalam rangka apa Mas? Apa sekedar mengembara kah? Dakwah gitu? Iya, kalau menurut yang saya dengar itu ya pengembara, memang ya pengembara untuk apa napak tilas, napa ngoten kula niku mboten mangertos tujuane. Kan orang-orang dulu ya saya tidak tahu. Kalau untuk keberadaan makamnya sendiri Mas, apa sudah diketahui beliau ini? Kalau yang dikenal dengan warga yang saya ceritakan tadi, yang berbaur dengan masyarakat, yang kenal dengan masyarakat itu, menurut informasi dia itu dari sini kan ke Worawari. Jadi Worawari nanti di Worawari itu berapa bulan saya juga tidak tahu, tidak mengikuti ceritanya itu. Akhirnya beliau kembalinya ke Pemalang. Ke Pemalang? Iya, kalau makamnya itu di Pemalang. Itu yang pernah berbaur dengan masyarakat sini. Kalau di Worawari itu yang lebih, kalau misalnya Mas nanti pengen tahu ceritanya lebih detail, mungkin Mas bisa bertemu dengan Mbah. Coba Pak, sini Pak.
Mbah Komarudin. Oh, Mbah Komarudin Komarudin. itu yang pernah merawat beliau. Jadi gini Mas, kan di sini dibuatkan seperti apa musola Pak ya namanya di sini? Pasolatan. Nah, kegiatan rutin di sini tuh biasanya hari apa Pak? Keranten niki cara mulai dibuka untuk kegiatan itu mulainya hari Sabtu Kliwon, jadi ya dilanjutkan dengan hari Sabtu Kliwon berikutnya. Setiap Sabtu Kliwon malam sih? Iya, malam Sabtu Kliwon, berarti Jumat malam Sabtu Kliwon. Oh, bisa dijelaskan Pak kegiatannya di sini ketika malam Sabtu Kliwon itu? Ngaji apa? Oh iya. Itu kita mengikuti dengan arahan beliau Romo Yai Fuad. Jadi arahan beliau itu jangan pernah tinggalkan 3 hal. Salah satu di antara 3 hal yaitu salah satunya misalnya kalau enggak ngaji Al-Quran itu manakiban, kalau enggak itu mauludan. Antara 3-3-nya itu harus ada. Cuma yang jadi rutin pokok walaupun itu acaranya manakiban, nopo tadarusan, nopo maulidan, niku yang pasti mahalul qiyam. Itu menjadi rutinitas pokok mahalul qiyam. Berarti sudah berlangsung berapa lama Pak kegiatan rutinitas ibadahnya di sini? Mulai longkang besar suruh sampai mulut 7 bulan. Oh, sudah berlangsung 7 bulan. Harapannya Pak untuk kedepannya petilasannya yang putri ini seperti apa Pak? Kalau harapan ya selama itu masih hal-hal yang positif ya saya harap semua warga itu ya mendukung lah kegiatan mosok kiai ini, punya kegiatan kayak gini kita mengikuti kiai itu mosok ya kalaupun ada apa-apa itu ya kan kiai yang kita nut. Artinya saya harap walaupun dimulai dari beberapa orang nanti ke depannya ya bisa bertambah itu. Ya, setidaknya kita kan kegiatan di sini tetap mujahadah, memintanya tetap kepada Allah. Jadi terus kalau sing ikut-ikutan ya saya kira tuh ya salah niat. Kita memintanya kepada Allah dengan wasilah yang sang putri, bahkan mungkin siapa saja yang ada di sini. Karena beliau kan termasuk orang-orang terdekat dengan Allah. Jadi kalau kita sendiri tidak mampu, kita butuh wasilah kan itu biasanya kalau warga Nahdien kan seperti itu. Kalau untuk warga yang dari luar Dusun Wawaran itu boleh ke sini juga Pak ya? Mengikuti sifatnya umum. Kalau sifat untuk kegiatan ini umum, bahkan Pak putusan dari Mbah Yai Fuad sendiri setiap acara itu kalau memang tidak ada darurat yang sangat berat, yang sangat penting, tidak bisa untuk ditinggalkan itu beliau Pak Malik Bangunsari kali Pak Hama Marsosari niku biasanya hadir. Pak bisa dijelaskan mengenai pantangan-pantangan di tempat ini. Kalaupun misalkan nanti ada pendatang dari luar yang kesini kan biasanya mereka tidak paham lah larangan apa yang mungkin harus dijauhi. Bisa dijelaskan Pak? Iya ini kalau ini ada beberapa orang, bukan hanya satu tokoh ya yang menyampaikan. Memang dari sebelum dibukanya ini saya sudah pernah di weling dan begini aku pernah dikasih tahu bahwasanya nenggene yang jelas jangan dikotorin. Bahasa dikotorin itu bisa diterjemahkan dengan panjang lebar. Kotor itu sendiri banyak tafsirannya. Jadi kalau kita mempunyai pegangan syariat Islam ya sudah tahu lah kotor itu apa, yang jelas itu. Bukan tempat seperti itu. Saya kira itu yang bisa kalau yang disampaikan untuk pantangan. Yang jelas di sini bahkan untuk bicara pun kita harus menjaga. Ini kalau dongo sing api-api ngono lah. Ngomong sing api-api ngoten mawon. Insyaallah oke hijabahe ngoten mawon. Nah, kalau misalkan orang luar datang ke sini, Pak, itu apakah memang harus izin dulu sebaiknya atau memang bisa ke sini meskipun asalkan dengan niat yang baik? Yo, kalau untuk sementara ini Keranten untuk kepengurusan sini secara formal, itu memang belum terbentuk. Walaupun garis besarnya udah ada, terutama itu Mbah Yai Samsudin itu sebagai induknya Pondok Pesantren Nurul Salam, tapi setidaknya kalau memang ada pendatang, yo temuilah Pak Kasun.
Artinya kan pemangku wilayah itu bertanggung jawab segala-galanya. Jadi tadi informasi seputar yang putih dan petilasannya Pak ini. Iya. Terima kasih untuk Mas. Siapa tadi namanya Mas? Sutrisno. Mas Sutris ya. Terima kasih Mas. Semoga saya informasinya bermanfaat nggih. Amin. Nggih.